Yuk kepada seluruh pelayan Tuhan di tempat ini kita maju ke depan, kita berdoa dulu, kita persiapan. Sambil doa aja ya Kak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu ada menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan, ini kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk melayani-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Tuhan pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau saja yang kami layakan dan kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau sajalah satu-satunya nama yang akan kami puji dan kami sembah Tuhan. Tuhan, layakan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kesatuan hati untuk melayani-Mu lebih sungguh. Tuhan juga kirimkan jiwa-jiwa Tuhan datang ke tempat ini. Biarkan mereka tiba dengan tidak keruan satu apapun. Dan kami yakin dan percaya ada hadirat Tuhan. Tuhan sudah taruh di tempat ini Tuhan. Biarkan Tuhan persatukan hati kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan lebih sungguh. Hanya di dalam nama Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan, kami siap melayani-Mu, kami siap Tuhan mempersiapkan diri kami untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kayaknya seumuran gue kan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berikan jabat tangan samping kiri kanan minimal 3 orang. Sambil berkata, Yesus mengasihimu. Haleluya, kita bersyukur di pagi hari ini kita ada di tempat ini. Semua karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Untuk itu mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sebab kita tahu Dia Allah yang luar biasa, yang layak untuk kita sembah, kita tinggikan sepanjang kehidupan kita semua. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang hebat. Untuk itu hati kami mau bersyukur sebab Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Bahkan hari ini kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang luar biasa. Bahkan waktu yang luar biasa sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu semuanya karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami mau berkati Tuhan bangsa kami, shalom atas kota bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa kami milik Tuhan. Mata Tuhan ada di bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami akan semakin luar biasa. Karena kami tahu Tuhan perbuatan-Mu sempurna atas bangsa kami. Kami berkati Tuhan setiap mimpin kami yang ada. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan ada di atas mereka Tuhan Yesus. Ketika mereka memimpin bangsa ini Tuhan, biar lewat mereka Tuhan bangsa kami semakin luar biasa. Setiap program Tuhan, apapun rencana mereka ke depan, kami tahu Engkau turut campur tangan Tuhan. Lewat mereka kami akan melihat bangsa kami semakin maju, semakin baik Tuhan. Kami tidak mau fokus kepada masalah-masalah yang ada, tapi kami mau fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa atas bangsa kami. Kami juga berkati Tuhan kota Jakarta. Jakarta milik Tuhan. Jakarta biji mata Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak jiwa akan mengenal Kristus di kota ini Tuhan. Banyak jiwa akan mengaku bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Raja yang luar biasa. Kami akan menyaksikan banyak jiwa akan mengakui Engkau satu-satunya jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Rock Ministry. Tuhan Engkau memberkati Rock Ministry Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat gereja kami yang luar biasa. Kami berkati Tuhan, biarlah setiap gereja Rock Tuhan dan dimanapun berada menjadi rumah Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Lewat Rock Ministry banyak orang mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan gereja di tempat ini Tuhan, Rock Pluit. Biarlah Rock Pluit semakin luar biasa Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan yang hidup di tempat ini. Matamu tertuju bagi gereja ini Tuhan. Biar lewat gereja ini banyak jiwa mengenal Kristus. Setiap jemaat yang hadir Tuhan, Engkau yang memberkati. Biar lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Engkau. Biar lewat firman-Mu kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami memuji-Mu, mau menyembah-Mu sebab kami tahu Engkau layak disembah, ditinggikan di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu, Yesus, Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami naikkan bagi-Mu. Oh, worship you Lord. Engkau
menyembuhkan setiap luka, menyembuhkan setiap hati kami. Dan kami akan melihat Tuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Karena kami percaya namamu berkuasa, namamu penuh kuasa Tuhan. Shikarabashe, Shikarabashe. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Katakan sama-sama pujian ini, katakan Yesus. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu. Ku selalu pujimu,
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, come on church. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Engkau yang layak Tuhan, oh, semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, oh, ku mau memujimu, oh,
setiap penari melompat buat Tuhan yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya, sebelum kita naikkan pujian buat Tuhan, kita boleh saling salamkan satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Oh yeah. Mari sama-sama bertepuk tangan. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun Sekali lagi katakan. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Karena roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Mari sama-sama menari bagi Tuhan. Katakan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mau kita persembahkan semuanya. Jangan ada yang malu-malu pagi hari ini, siap? Semua bisa amin? Yang bisa boleh katakan amin. Woo! Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari katakan. Karena roh Allah ada di dalamku, kami mau menari Tuhan. Come on. Karena roh Allah ada di dalamku. Sekali lagi. Say. Karena roh Allah ada di dalamku. Karena roh Allah ada di dalamku. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Gerakan badannya. Menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari. Katakan. Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, Saya rindu jemaat Tuhan saja yang ikut ujian ini. Katakan. Say. Bukan menari, bukan menari. Yuk sambil gerakan badanmu buat Tuhan. Hey. Masih jemaat Tuhan ya. Sekali lagi lebih dahsyat suaranya. Come on say. Bukan menari, bukan menari. Kami mau menari Tuhan. Mari sama-sama. Say. bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Oh yeah. Bukan menari, Bukan menari seperti daun menari. Katakan. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan. Katakan haleluya. Woo. Come on. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang tahu lagunya sama-sama dengan pujian ini. Mari katakan. Ku daki, gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Sekali lagi, say. Ku daki, gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siap-siap Bapak Ibu Saudaraku yuk. Pakai gerakan. Di kanan
lagi, sekali lagi dengan pujian ini. Mari katakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersama. Yo, sama-sama sekali lagi ya, jemaat Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Semuanya wajib gerakin badannya ke kanan ke kiri. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Dan di suka kau ada, di duka pun kau ada. Jemaat Tuhan di tempat ini yuk, sama-sama pakai gerakanmu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau. Kita percaya, amin. Oh, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Masih sekali lagi. Saudara. Saya rindu kaum prianya ya. Yuk. Di kanan kau ada, suaranya. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Kaum wanitanya siap-siap ya. Suaranya lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Di suka kau ada. Yuk sama-sama. Lebih lagi. Hey. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, yes. Di duka pun kau ada. Yo, sekali lagi lebih dahsyat. Gerakan badan buat Tuhan. Say, di kanan kau ada, kami percaya Tuhan. Di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Mari katakan, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Thank you Lord. Mari setiap kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan suara gembala. Selamat menyaksikan. Shalom semua warga kerajaan. Apakah keluarga kita sungguh-sungguh bersatu karena melayani Tuhan? Keputusan ada pada kepala keluarga. Dan kita melihat contoh yang paling baik, salah satu dalam perjanjian lama justru adalah Yosua bin Nun. Yosua bin Nun adalah seorang pemimpin bahkan jenderal daripada Israel yang asalnya adalah seorang abdi daripada Musa. Dia tahu bagaimana mengabdi. Ketika semua orang jauh daripada Musa dan Musa ada di puncak gunung bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, cuma Yosua bin Nun yaitu yang tetap tinggal di sana. Salah satu kuncinya adalah tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan kau buat Musain lah 40 hari 40 malam, kan dia di hadapan Tuhan dan seperti 4 detik saja. Tapi Yosua ada di sana tanpa makan, tanpa minum,
tetapi dia bisa bertahan di sana. Kesetiaan dianggap rendah saat-saat ini, tapi itu yang dicari Tuhan, loyalty, faithfulness. Karena nama Tuhan Yesus adalah setiawan, the faithful one. Yosua berkata begini, karena itu dia berkata dalam Yosua 24 ayat 14, pilih hari ini, hidup ini adalah pilihan. Pilihan apa? Mengabdi pada Tuhan atau mengabdi yang lain. Dalam perjanjian baru dijelaskan, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu menghormati yang satu dan merendahkan yang lain. Tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon. Karena itu pilih hari ini. Dia berkata karena itu Tuhan sudah memberikan kemenangan luar biasa. Mereka menyeberang laut Teberau, sungai Yordan terbelah, benteng Yeriko dihancurkan, suku-suku dikalahkan. Bahkan Tuhan kirim yaitu tawon, hornets, untuk mengusir mereka. Pilih hari ini kamu sudah tahu Tuhan adalah juru selamat yang sebenarnya. Nama daripada Yosua dulu Hosea, artinya salvation. Bagus sih. Tapi Musa mengganti dia dengan Yoshua, yang adalah nama dari Tuhan Yesus, artinya Jehovah Savior. Tuhan itulah juru selamat sebenarnya. Hati-hati dengan Mesiah kompleks, merasa diri yang jadi juru selamat. Lalu dia bilang begini, bagaimana kamu bisa lihat sendiri Tuhan memberikan kemenangan. Pilih hari ini. Apakah kamu menyembah kepada yang disembah nenek moyangmu, yaitu Abraham, di seberang sungai Efrat, atau bangsa-bangsa Amori yang ada di tempat ini. Tapi aku dan keluargaku, kami yang beribadah kepada Yahweh. Kami beribadah kepada Allah Israel. Saudara yang kasih, karena itu dia menjadi pemimpin besar. Karena itu hidup ini harus memberikan dampak. Hidup ini harus menjadi satu untungan bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Pada waktu direkam ini saya baru kembali dari Taiwan. Dan kita di sana ada satu hubungan dengan satu gereja namanya Huaien Xiaohui. Huaien Xiaohui itu gereja yang mengandung anugerah. En dari Entien, grace, anugerah. Dan mereka berasal dari satu suku aborigin daripada Taiwan yang menjadi nenek moyang daripada suku Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dan semuanya sampai Sarawak dan yang lain. Karena itu saudara yang kekasih, pilih hari ini. Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu milih. Yang pasti kita tidak akan memilih mamon ataupun dunia ini. We will serve the Lord. Amen. Haleluya. Nama saya dulu Arifin, diganti Timotius, honoring God. Haleluya. Kami memuliakan Tuhan dan sekiranya engkau dan keluargamu semuanya beribadah pada Tuhan. God bless you. Amin. Haleluya, mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan dibacakan oleh hambanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah kasih dan cintanya memenuhi hati kita dan mempersiapkan kita untuk menerima setiap firman yang akan menguatkan dan mengubahkan hidup kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih
setiamu Tuhan. Mari semua yang percaya kita ucapkan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Semua jemaat kita nyanyikan bersama-sama. Ku sadar semua karena cinta-Mu, yes. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Sekali lagi. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Semua karena untuk semua jemaat bangkit berdiri. Ku akui semua karena berkat-Mu.
akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar apapun wujud firman yang datang kepada kami. Semuanya karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kau mungkin menegur kami, menguatkan kami, memotivasi kami. Kami menerimanya dengan sukacita. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Yang siap dengar firman katakan, amin, amin. Silakan duduk warga kerajaan. Shalom semuanya. Selamat siang, saya Janus. Terima kasih Pak Gembala, Ibu yang kasih saya kesempatan untuk bisa berbagi. Saya kayaknya terakhir sini 100 tahun yang lalu ya Pak ya. Udah lama. Pak Gembala ini selalu marahin saya, kamu tuh orang jadi super sibuk katanya. Kamu paling susah kalau diundang khotbah katanya. Gak apa-apalah, hari ini saya bisa. Teman-temanku sekalian, saya mau bicara kepada kita hari ini 3 tantangan mewujudkan keluarga yang beribadah. Yosua 24 ayat yang ke-15. Ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, warga kerajaan Allah, Rock Pluit, tahukah Anda bahwa kata beribadah di sini tidak dimaksudkan seperti ibadah korporat yang kita lakukan ini. Atau doa pagi. Atau kita lagi main gitar, nyanyi, worship Tuhan, bukan itu. Itu bagiannya. Beribadah yang dimaksud di sini adalah semua yang kita kerjakan setiap hari. Gereja kita tidak lagi menganut, oh kalau di gereja itu maka dia kudus. Saya kerja di kantor Senin sampai Jumat atau Sabtu, itu dunia, enggak. Gereja kita, pemahaman kita, dalam kingdom theology tidak menganut pemisahan itu. Semua yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, maka itulah ibadah. Kolose 3:23 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam segala hal, artinya menjadi jelas bagi kita, tidak ada lagi dalam hidup kita space atau ruang yang bukan milik Tuhan. Semua. Kita jadi bapak di rumah, punya istri, punya anak. Maka dengan memahami ayat ini, saya punya anak 3 perempuan, 1 istri. Maka yang saya lakukan itu bukan untuk istri dan anak saya, untuk Tuhan. Artinya, kalau kita memahami kata beribadah, abad dalam bahasa Ibrani, ingat, semua yang kita lakukan menempatkan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dia menjadi raja, bukan kita lagi yang memerintah, tapi Kristus menjadi raja dalam kehidupan kita. Jadi kata abad beribadah di situ itu lahir dari dunia pekerjaan sehari-hari. Itu tidak ada berkaitan dengan keimamatan, gak ada. Ibadah ritual kepada Tuhan gak ada awalnya. Lalu nanti ketika ada kemah Musa,
Musa menerima Taurat, lalu para imam Harun dan keturunannya bekerja di Bait Allah, di kemah suci waktu itu. Dipakailah kata beribadah ini sebagai bagian dari ritual. Awalnya abad mengusahakan taman. Bayangkan, bekerja. Relasi antara Tuhan dengan hamba. Relasi dengan bapa dengan anak. Itu arti abad. Nah, hari ini saya mau nyampaikan kepada kita 3 hal saja apa yang perlu kita waspadai di dalam hidup kita kalau kita ingin membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Jadi bagian kita hari ini ibadah di sini di Rock Fluid ini, hari ini hari Minggu kita beribadah, kita angkat tangan kan tadi ya. Kita tepuk tangan, kita salaman sama teman, angkat tangan. Percayakah kita bahwa tangan yang sama besok kita pakai bekerja? Besok kita pakai melayani anak, istri dan suami kita, betul gak? Jadi tangan ini mesti kudus terus. Di gereja, di pekerjaan, dan di pelayanan kita di rumah. Kita udah gak beda-bedain. Jangan bilang di gereja itu ada Tuhan. Hei, di ranjangmu pun ada Tuhan kok. Di dapurmu pun ada Tuhan kok. Di meja makanmu pun ada Tuhan. Karena kita semua ini anak-anak Sang Raja. Katakan amin. Yang pertama, tantangan yang pertama kita mesti waspadai adalah kesibukan yang kita anggap baik. Sibuk itu bagus, terlalu sibuk bahaya. Colek kanan kiri, dengar tuh pendeta. Kalau kamu sudah memakai kata terlalu sibuk, berarti motivasimu bukan lagi Tuhan. Kamu sedang mengandalkan dirimu sendiri. Karena kau udah kata terlalu, kamu orang Medan bilang kamu udah porsir semua segala sesuatu, sumber daya. Sehingga kamu kelihatan menjadi lebih baik, lebih hebat dan lagi selainnya. Dan kadang-kala kita mengatakan saya sibuk loh Pak. Sibuk itu kita anggap kan bertanggung jawab. Saya mau bacakan satu ayat kepada kita. Lukas 10, 38, 42. Lukas 10, 38, 42. Mungkin saya tidak baca semua, hanya bagian penting saja. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Marta sibuk loh melayani Yesus dengan cara yang luar biasa. Tapi Yesus bilang, engkau khawatir. Saya mau kasih tahu kepada kita. Kalau kamu bekerja terlalu sibuk dan mengorbankan pasanganmu, mengorbankan anak-anakmu, ingat motivasinya kekhawatiran. Takut besok gak bisa bayar utang, betul gak? Yang senyum-senyum setuju sama saya, yang diam-diam kamu pelaku utama. Gak ngaku aja di gereja hari ini. Kamu khawatir. Kenapa khawatir? Katanya kita nyanyi di gereja, Tuhan engkau sanggup memelihara kami. Kau sanggup pelihara hidup kami. Tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu, mestinya kamu malam pun tidur, kamu bekerja, kamu khawatir kok. Kamu gak percaya dengan Tuhan. Kamu bilang, aku beribadah loh, bekerja. Tuhan bilang enggak, kamu khawatir. Kau tidak tempatkan aku jadi raja. Kekhawatiranmu yang menjadi raja. Sehingga engkau menyusahkan diri. Bilang kanan kirimu, pendetanya udah mulai galak khotbahnya. Saya mesti ulang baik-baik ini. Yang dimaksud dengan beribadah, betul engkau bekerja dari Senin sampai hari Sabtu. Kalau memang Sabtu atau Jumat. Tapi kalau kamu sudah sampai mengorbankan waktumu, merusak tubuhmu, itu bukan lagi ibadah namanya. Itu kamu masuk dalam zona berbahaya. Kau menempatkan kekhawatiran sebagai Tuhan dalam dirimu. Bukankah Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan kepada. Lalu kenapa kita khawatir? Karena kita memikirkan banyak hal. Merimnau. Merimnau itu khawatir. Pikiran yang terpecah dan tertarik, banyak kerjaan kita fokus, semua kita kerjain.
Biar kelihatan bertanggung jawab. Rupanya dalam kerajaan Allah spesialisasi itu penting. Ada orang yang jago di urusan ini, kita mesti belajar sama dia. Ada orang si A, kalau multimedia, dia rajanya, kita belajar sama dia. Dan Tuhan gak pernah menciptakan kita serba bisa. Karena kalau kau serba bisa, kamu merusak tubuhmu. Kau jadikan kekhawatiran, itu jadi Tuhan. Dan kau akan mencari uang segala sesuatu, dan kamu merusak. Dan kalau kau berhasil, kamu bilang, semua karena aku. Itu kan? Jadi, sadari nih warga kerajaan, kita itu terlalu sibuk. Kita anggap kesibukan itu baik. Saya tadi bilang kasih disclaimer, kalau sudah terlalu bahaya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang bahkan dari antara orang mati. Apa yang menarik dari ayat ini? Ini adalah sebuah ringkasan dalam kitab Ibrani bagaimana Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal, Ishak, di Gunung Moria. Pagi-pagi Tuhan bilang, Bram, kasih anakmu untuk aku. Bayangkan itu anak udah diminta, pengen punya anak. Udah tua. Sampai Tuhan datang melawat dia. Abraham, Sarai, kamu punya anak. Sarah bininya di belakang lagi masak. Gila itu orang. Masa gua punya anak? Gua udah menopause. Udah gak mungkin. Udah mati rasa ini. Udah gak ada lagi gerakan-gerakan tertentu dalam hormon-hormon ini. Gak mungkin punya anak. Sampai malaikat bilang, bini lu ketawa, gak percaya sama gua, bahasa zaman Jakarta ya. Gak percaya sama saya, tahun depan kamu punya anak. Jadi gak punya anak. Jadi, udah lama dinanti, udah anak perjanjian ini, Tuhan minta. Apa yang menarik dari ayat ini? Abram taat. Karena dia bilang gini statementnya, betul, aku sayang nih sama anak. Tapi Tuhan, kalaupun benar-benar dikorbankan, Tuhan sanggup tetap membangkitkan anakku. Ini luar biasa saudaraku. Abraham tidak menunda jadwal mempersembahkan anaknya karena jadwalnya padat. Abraham taat dengan cepat bukan karena tidak mencintai Ishak, tapi dia tahu justru karena dia mencintai Ishak, dia percayakan Ishak kepada Allah yang lebih mampu menjaganya dibanding dirinya sebagai seorang manusia. Halo Pak Beng, lama gak ketemu Pak. Teman-teman paham ini ya? Iya. Kadang kita mengasihi anak, gua bapaknya, ini anak gua. Kita kadang gak percaya Tuhan sanggup pelihara anak kita. Sehingga kita khawatir tadi. Tugas kita itu bekerja maksimal. Taat apa dengan kata Tuhan. Kalau kamu sudah taat, kamu lagi tidur di rumah, dia menumbuhkan segala berkatmu yang kamu kerjakan. Makanya dia bilang gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kamu pun kalau capek bekerja sampai tadi seperti si Marta itu, merimnau, khawatir. Kalau bukan Tuhan yang suruh, kamu capek sendiri kok. Itu makanya selalu libatkan di rumah, doa bersama, minta hikmat Tuhan untuk keluargamu, untuk usahamu, dan untuk masa depanmu. Katakan amin. Iya. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan ini, kesibukan yang baik, yang tadi kita sebut kesibukan yang baik, itu cara kita kadangkala untuk pegang kendali atas keluarga kita. Kita merasa kita akan bisa atur segala sesuatu dalam rumah tangga kita. Padahal tahu gak kamu, kalau kamu serahkan keluargamu kepada Tuhan, dia lebih hebat untuk memelihara keluarga kita. Karena masa depan dia yang punya, bukan kita. Kita hanya tahu kok nasib kita di hari ini. 1 menit lagi kita gak tahu kan.
Tapi Tuhan pemilik masa depan. Kamu khawatir dengan segala sesuatu. Kamu khawatir anak gua nanti gak bisa sekolah. Tugasmu cuma satu, kerja dengan baik, kerja dengan maksimal, kerja dengan apa kata Tuhan, utamakan Tuhan dari segala sesuatunya. Tuhan bisa pelihara hari-harimu, anakmu dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Itulah sebabnya hari ini mari kita aturkan waktu kita dengan keluarga kita. Jangan sibuk terus bekerja. Ini namanya keluarga yang beribadah. Atur waktu untuk healing bersama keluarga. Bukan mesti mahal. Tidak mesti kalian pergi keluar negeri, keluar kota. Kalau ada berkat, ada uang, gak ada masalah. Tapi mungkin merasa, Pak, kami lagi start up nih usahanya. Baru mulai, ya mungkin hanya makan bersama. Bisa cerita sama anak. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan apa yang kita alami dalam pekerjaan pasangan kita. Saling menguatkan. Lalu nanti saling mendoakan. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Ada saatnya kita beristirahat. Ada saatnya kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Tidak meributkan diri, mesti mengerjakan segala sesuatunya. Itu membuat kamu lelah. Katakan amin. Yang kedua. Tantangan yang kedua adalah kelelahan yang kita simpan sendiri. Lelah, udah capek Pak. Udah 5L. Loyo, letih, lesu, lemah, lunglai. Apa lagi? Udahlah 5L. Semua. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Kita baca ini. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, ya Tuhan, cukuplah itu. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ayat ini diucapkan seorang nabi besar bernama Nabi Elia. Tahukah saudaraku bahwa ayat ini dia bilang dia habis KKR. Mengalahkan 450 nabi Baal. Baru KKR. Dia baru membela nama Tuhan. Baru menyatakan kemuliaan Tuhan. Di mana puncak dari perlawanan antara Elia dengan nabi-nabi Baal. Ada api dari sorga. Melahap semua korban persembahan Elia. Betul enggak? Sehingga nabi-nabi yang 450 itu kalah. Dan dia dibunuh semuanya. Demi mempertahankan nama Tuhan. Tapi ayat 4, baru KKR, baru mengalami kemenangan. Ayat 4, cuma dia bilang, cukuplah, ambillah nyawaku. Siapa yang membuat dia berani mau bunuh diri, minta mati? Seorang perempuan bernama Isabel. Nabi besar yang diurapi Tuhan ini takut mendengar ancaman seorang perempuan, Ratu Israel, istrinya Raja Ahab, Isabel. Saya mengatakan kepada kita, alasan Alkitabiah, Alkitab catat kepada kita, mengapa Nabi Elia minta mati? Karena, saya menyebut istilah gini, karena dia punya kelelahan eksistensial. Dia merasa menanggung, dia merasa sendirian menanggung beban yang terlalu besar. Istri-istri coba tengok suaminya sebentar. Masih ingat gak wajahnya? Siapa tahu lupa. Bu Mary lihat bapak. Istri sih lihat suami. Saya kasih tahu ya, ini kami laki-laki ya. Kalau laki-laki di rumah, Pak Beng, aku loh Pak Beng. Kawan kita ini, CS kita. Kalau kami di rumah, tiba-tiba marah gak jelas, percayalah, ada beban yang sedang kami pikul berat seorang diri. Jadi tolong kami jangan dihakimi di rumah.
Jangan bilang, kamu udah gak sayang aku lagi. Ini bukan masalah cinta. Cinta itu tetap ada, masih menyala. Tapi kesalahan kami, para laki-laki suami, kami ini kadang menanggung beban itu sendiri. Terus mulai mengasihani diri, bilang gini, mending gua matilah ya, atau gua gak usah kerja lagi ya, gitu. Hilang semangat. Jadi istri-istri, ampuni kami. Di sini kami kadang kalah, termasuk yang ngomong ini. Ada 3 alasan kenapa laki-laki bisa cepat marah. Yang pertama tadi itu. Yang kedua, dia lagi lapar. Pak Abeng ketawa sama saya, sama kami ini. Pak Abun juga ketawa, pasti sama. Lapar kita ini. Kami datang baru dari kerjaan. Kalian sudah menghakimi kami. Tadi ngapain aja? Makan apa tadi siang? Wih, kelamaan. Kasih dulu kami makan, minum yang enak. Ntar juga cerita sendiri. Betul nggak? Iya. Yang ketiga, kalau laki-laki di rumah tiba-tiba marah. Nah, ini agak waspada lah kalian ya. Kalau ini sering-sering, siapa tahu dia lirik yang lain, rencana mau selingkuh. Ya, kalau kamu udah cek dia bebannya nggak ada. Yang kedua, kenyang. Yang ketiga, siapa tahu dia niat jahat ini. Waspada. Saya kembali ke poin yang pertama. Kadangkala kami merasa, kita mengatakan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah, tapi kenyataannya kita merasa seperti hanya ancaman dari Isabel. Terus kita mengatakan, saya tanggung sendirian hidup ini. Dan anehnya, kita para laki-laki gak mau datang sama Tuhan. Kita merasa kuat. Kita merasa, betul pekerjaan itu harga diri kita. Tapi kita gak mau rendah hati. Terus datang sama Tuhan. Tuhan, aku lagi lelah. Aku lagi capek loh ini. Aku perlu tinggal dalam hadirat-Mu. Sebentar saja Tuhan. Biar beban ini berkurang. Elia lupa itu. Ayat yang ke-10. Ini pembelaan dia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu. Merobohkan mesbah-mesbah-Mu. Dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Terancam nyawanya oleh Isabel tadi. Dia bilang, cuma gue yang masih hidup. Udah mati semua. Dia merasa kalau menginjil, kalau mempertobatkan Israel, kalau menyatakan pelayanan kepada orang Israel, itu karena pekerjaan dia sendiri. Elia merasa sendirian. Nasihat yang baik untuk kalian para istri. Kalau kamu dilihat suamimu, tadi saya bilang, alasan pertama lo ya. Yang kedua kan gampang tuh, kasih makan aja. Yang ketiga, semoga gak ada di kita. Yang pertama nih, setidaknya kamu hiburlah para suamimu di rumah. Sabar ya, ayo kita doa sama-sama gitu. Jangan malah kamu hakimi, kok omset turun melulu? Lu ngapain aja sih? Itu bikin kami itu udah mati duluan lah. Mati kering. Tapi kalau orang yang paling kita cintai itu nasihati kita, semangati kita. Semangat lagi. Elia merasa sendirian menanggung beban yang seharusnya tidak dipikul seorang diri. Apa yang Tuhan lakukan ketika hiburkan hati Nabi Elia? Pasal 19, 1 Raja 19 ayat 5-7. Tunjukkan ayatnya. Lalu sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Rupanya karena merasa bebannya seorang diri, dia kan gak punya istri kan. Jadi bawahnya males, tidur dia. Udahlah, ngapain gue kerja juga. Gue capek sendiri kerja. Bebannya begitu berat, udah. Fasif, tidur. Datang malaikat Tuhan. Bangun, makanlah. Rupanya pria-pria atau istri atau anak model yang capek gini, gak perlu dikhotbahin.
Kan kadang kita bilang, hei bertobat kamu. Jangan-jangan kamu memang punya dosa. Omsetmu menurun. Kamu marah-marah terus. Siapa tahu kamu ada dosa, kamu simpan. Rupanya yang perlu dikasih tahu apa? Bangun ya, makan. Orang model gini gak perlu dikhotbahin. Gak perlu ada khotbah top luar negeri. Rupanya cukup disuruh makan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Ada sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring. Tidur lagi dia. Makan kenyang, tidur ngorok. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sekali makan, bertahan 40 hari 40 malam. Ayat yang ke-18. 18 bro. 1 Korintus 19, 18. Nah, ayat 18. Ini yang dia lupa. Kenapa dia merasa dirinya menanggung beban itu seorang diri. Nabi besar, baru KKR. 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia selama ini merasa, aku melayani Tuhan sendiri di Israel. Isabel ngejar-ngejar aku. Lupanya dia lupa. Tuhan masih memelihara 7.000 orang yang bisa menjadi temannya melayani Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat kita perlu waspada di ayat ini? Sadari, kalau bebanmu berat, bukan hanya kamu yang menanggung itu. Banyak juga orang-orang lain di sekitarmu yang menanggung beban seperti yang kamu alami. Jangan mengasihani diri. Keluargaku sulit, Pak. Iya, bukan hanya keluargamu, yang lain juga ngalamin kok. Tapi kan Pak, mereka diberkati, aku enggak. Salahmu, kenapa kamu banding-bandingin dirimu sama orang lain? Orang ganti mobil, kamu pengen ganti mobil. Orang rumahnya udah 5, kamu pengen 10. Ngapain banding-bandingin? Itu melelahkan saudaraku. Ada sebuah penelitian mengatakan, perasaan tidak sendirian adalah faktor terkuat yang membuat keluarga bertahan dalam tekanan hidup. Jadi hari ini, di gereja kita ini, jangan merasa kamu punya beban sendiri dan gak ada orang lain menanggungnya. Bawa seluruh kelelahanmu kepada Tuhan. Saya tahu, saya juga kepala keluarga. Yang punya anak sekolah pasti berat juga. Semua mahal kan? Asuransi mahal ya Pak Abun ya. Semua naik, semua mahal. Tapi apa kita mesti diam, terus tiduran aja, terus pasif, terus gak ngapa-ngapain seperti Elia tadi? Enggak, kamu perlu datang kepada Tuhan. Kamu minta Tuhan untuk ambil alih seluruh hidupmu. Karena hanya Dia yang bisa kasih kamu makan seperti Elia. Lalu bisa melanjutkan kehidupan tanpa capek, tanpa lelah kepada seluruh tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Jadi kita laki-laki bertobat ya. Kalau kamu capek, bilang sama pasanganmu, aku juga capek loh sayang. Yuk kita saling mendoakan. Di gereja ini saya percaya ada komunitas. Join dalam komunitas. Join dalam komsel. Saling menguatkan. Saling memberikan peneguhan. Karena kalau kamu merasa capek sendiri, kamu tidak akan bisa efektif untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Minggu yang lalu saya mengajar 4 hari kelas sarjana kita. Terus mereka bertanya, Pak, Paulus itu kan
juga mengaku kalau dia lelah, dia bilang aku capek gitu. Pak, apa enggak dosa kalau kita bilang sama orang, sorry bro, gue pengen istirahat sebentar, gue pelayanan, gue capek. Saya bilang enggak dosa. Karena kita terbatas. Kita mesti istirahat. Butuh healing 1-2 hari. Karena kalau udah sembuh, kita speednya lebih kencang. Jadi jangan merasa aku melayani Tuhan, aku bekerja, aku enggak butuh istirahat. Perlu istirahat. Jangan buat istrimu janda cepat. Bahaya. Takut nanti kalau dia janda menikah lagi, lu kesian. Di alam kubur lu gini-gini nanti. Jadi istirahat. Istirahat. Ambil waktu istirahat. Diam. Apakah cuti, apakah pergi healing, terserah kalian. Istirahat. Itu enggak dosa. Karena yang benar adalah kita terbatas. Kita perlu menyegarkan diri kita. Kita perlu santai sedikit. Kita perlu meregangkan saraf-saraf yang sudah kencang ini. Sehingga nanti ke depan kita berjalannya lebih bagus lagi. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. 15 menit saya selesai. Yang ketiga, keluarga beribadah. Kita semua nih. Yang perlu kita waspadai adalah luka yang kita bawa dari keluarga asal. Kejadian 25 sampai 35, saya nggak ada ini karena ringkasan aja. Yakub itu tumbuh dalam keluarga yang struktur keluarganya rusak. Papanya Ishak lebih pro kepada Esau. Mamanya Ribka pro kepada dia Yakub. Jadi di rumah itu ada 2 kubu. Kubu bapak Ishak sama Esau. Kubunya mamanya Ribka sama Yakub. Udah gak beres dari awal. Yakub arti namanya saja adalah tukang tipu. Jadi kalau kamu mau kasih nama anak, ya kalau kamu gak pernah sekolah teologi sih gak apa-apa. Ya kan? Yakub. Semoga Yakubnya sudah dalam Tuhan. Jadi sudah diganti gitu. Karena asli nama Yakub itu adalah tukang tipu, penipu. Namanya seperti itu, karakternya ya baik-baik saja. Tetapi apa yang membuat dia belajar sesuatu yang buruk di rumah tangga? Dia bilang gini, cara memperebutkan berkat harus dengan tipu daya. Cara gua diberkati dapat rejeki setiap hari mesti nipu dikit. Itu model Yakub. Lihat wajah Bapak Ibu yang punya kerjaan, kita karyawan, wajah kita baik-baik semua saya lihat dari sini. Percaya ini kan tempat Maha Kudus, bisa melihat mana yang buruk mana yang Saya lihat kita semua baik-baik, tapi hati-hati dengan ini. Kalau kamu ngejar rejeki, berkat, mesti dengan cara nipu-nipu di kantor kita, mesti main-main yang gak benar, kamu gak jauh beda sama Yakub. Waspada. Rupanya, bapak yang punya karakter tadi, mesti nipu baru dapat berkat, itu juga dialami oleh anak-anak. Apa yang bapaknya alami, turun kepada anak-anaknya. Apa itu? Yakub lebih mencintai Yusuf dibanding anak-anak yang lain. Betul nggak? Iya. Kalau Yakub nggak bertobat, anak-anaknya ngalamin akibat yang dia lakukan. Sehingga karena anak-anaknya iri hati lihat Yusuf lebih disayang papanya, dikasih jubah yang bagus. Singkat cerita, kakak-kakaknya, kokonya ini jual Yusuf ke Mesir. Betul nggak? Kenapa bisa terjadi? Karena Yakub selalu berpikir dapat berkat mesti nipu sedikit. Saya mau kasih tahu kepada kita dengan nada rendah ini. Saudaraku, kita orang tua yang mencari nafkah tiap hari. Jangan cari berkat dengan cara nipu. Karena anakmu yang menuai nanti. Apa yang kamu tabur, anak-anakmu tuai. Serius ini. Saya punya kawan, semoga nanti ini bisa diedit. Saya punya kawan kerja di institusi yang katanya itu pemerintahan yang tempat basah.
suaminya bisa bawa uang banyak dapat. Karena dia nggak pernah nyari, tapi orang kasih dia ya suap gitulah. Istrinya takut akan Tuhan, dia bilang. Dia juga kerja, dia bilang gini sama saya, Pak Janus, kamu tahu nggak ada rahasia di rumah tangga saya. Anak saya makan, beli beras apapun sekolah, gak pernah dari duit bapaknya. Karena duit bapaknya itu, duit yang gak benar. Dia akhirnya apa? Beli properti. Tapi untuk anak saya makan, anak saya sekolah sampai kuliah, semua saya, karena saya juga kerja. Kenapa? Saya takut. Anak-anak saya mengalami nanti apa yang bapaknya itu lakukan. Yakub mengalami itu. Sehingga anak Yakub melemparkan Yusuf ke dalam sumur lalu menjualnya. Luka dalam keluarga tidak berhenti di Yakub, mengalir ke generasi yang berikutnya, saudaraku. Saya masuk di slide berikutnya. Kejadian 32, 24, 28. Bisa ditampilkan ayatnya, Kejadian 32, 24, 28. Lalu Yakub tinggal seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, maka dipukulnyalah sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok waktu ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat inilah untuk pertama kalinya Yakub tidak menipu untuk mendapatkan berkat. Dia bergulat. Yang menarik dari ayat ini adalah Allah ubah nama Yakub, yang berarti tadi penipu, menjadi Israel, menjadi pemenang, karena dia bergulat dengan Allah dan dia menang. Ketika malaikat itu menghancurkan pangkal paha Yakub, itu bekasnya masih ada. Selalu mengingatkan identitas, bahwa namamu berubah dari penipu menjadi seorang pemenang. Kalau namamu pemenang, kalau kamu cari berkat pun, cari rezeki pun, gak usah lagi menipu, karena kamu sudah menang. Bukankah dalam Kristus kita ini sudah menang? Yesus mati di kayu salib, bukan sekedar tebus dosa kita, tapi memulihkan segala sesuatu, termasuk ekonomi kita. Hari ini, identifikasi apa yang sedang kita alami di rumah kita, saudaraku. Apakah kita mewarisi ada sebuah luka dari keluarga besar kita? Saya anak pendeta. Saya hidup dari persembahan. Di kampung saya itu, persembahan itu bisa singkong, ubi, beras. Jadi orang tua saya itu gak pernah beli beras, karena jemaat nanti di Juni-Juli bawa beras ke gereja, sembahkan ke hamba Tuhan. Cukup setahun itu. Tapi kalau ditanya, Pak, pernah gak, ada gak kelemahan dalam diri Bapak itu karena luka dalam keluarga? Ada. Papa saya orangnya keras banget, suka mukul. Apakah pernah saya kepahitan sama orang tua saya? Yes, kepahitan. Mungkin kalau saya punya laki, juga sama anak saya laki. Ketemunya anak perempuan semua, manis-manis, cantik-cantik. Puji Tuhan. Kenapa? Saya sembuh dari dendam itu, dari kemarahan itu, ketika saya datang sama Tuhan. Tuhan, aku kalau nyimpan, selalu lihat bapakku mukul kami berempat, demi namanya mendisiplin anak. Kan Alkitab mengatakan, hai ayah-ayah, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, betul gak? Kita kalau dipukuli, anak SMA aja saya masih dipukul loh. Siapa yang gak marah? Gue ini laki-laki gitu loh. Tapi saya bertobat. Saya datang sama Tuhan, saya ampuni papa saya. Yang mukul saya udah gede.
saya ampuni. Dianggapnya kita ini bukan gimana. Ya mungkin tujuan dia baik. Tapi penerimaan kita waktu itu sebagai seorang laki-laki saya ini. Saya menerima itu. Gak benar. Jadi saya bertobat. Saya bawa pola itu. Pola di mana saya punya luka dari orang tua saya. Saya diperlakukan gak seperti laki-laki yang baik. Saya datang sama Tuhan. Saya putuskan pola itu. Sehingga hari ini, kalian boleh tanya istri saya. Kalau kami marahan, gak pernah saya pakai tangan. Cukup melotot-melotot saja. Kalau melototnya udah capek, lanjutkan di tempat tidur. Kan selesai. Kenapa? Kita perlu bergulat dengan Tuhan di luka itu. Sampai kita mengatakan, Tuhan cabut ini sakit hati. Cabut Tuhan, papa gua kasar. Orang tua gini Tuhan sama saya. Cabut itu. Karena kalau kamu gak menang, anak-anakmu juga nanti akan jadi luka kepada kamu. Dan mereka sampai ke buyutmu nanti, cucumu, cicitmu akan mengalami hal yang sama. Karena polanya berulang. Periksa hidup kita. Kepahitan dengan orang tua kah? Cara bekerja tadi, bisnis yang gak baik kah? Mesti nipu baru untung gitu. Putuskan itu. Karena itu merusak ibadah kita kepada Tuhan. Kamu pun sebagai seorang laki, seorang ibu, gak mungkin kamu kasih anak-anakmu makan yang gak halal. Bahkan mereka nanti, papa aja terbiasa lo dulu nipu kalau kerja, saya juga nanti nipu-nipu bolehlah. Sampai nanti seluruh keturunanmu gak ada yang beres. Hati-hati. Nah, hari ini saya kasih kesimpulan satu slide terakhir. Periksa di 3 hal ini. Kesibukankah yang menjadi tantangan kita? Kelelahankah yang menjadi problem kita? Luka keluargakah yang menjadi hal yang perlu kita bereskan hari ini? Kesibukan itu terasa baik, bertanggung jawab. Namun membuat kita kehilangan hal yang paling utama. Kita kehilangan Kristus dan kehendaknya. Semua kita kerjakan. Kita ini khawatir terus menerus. Gak pernah bergantung. Merasa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita dengan tepat pada waktunya. Saya mengalami itu. Pak Abun tahu. Karena Pak Abun di bawah bimbingan saya ngerjain karya tulis dia. Saya sangat repot, sangat sibuk beberapa minggu ini. Harus membaca tesis orang. Skripsi sama tesis 1 hari bisa 6, bisa 7. Ratusan halaman tebel-tebel. Cek satu-satu. Kadang mikir gini. Duit gak seberapa. Ya kan? Duit gak seberapa. Tapi saya lakukan untuk Tuhan. Setidaknya kalau saya periksa ini, saya jadi mahir juga baca tulisan orang. Saya udah belajar untuk gak khawatir dengan apapun. Karena Tuhan bisa pelihara kami kok. Jadi kalau ada tiba-tiba seorang, Pak, saya minta nomor rekening dong. Itu saya gak lama-lama itu. Cepat saya. Itu tadi, di sini gak seberapa. Tapi Tuhan bisa buka keran yang gede dari tempat lain. Itu maksud saya. Jadi saya tetap fokus nih dengan kerjaan ini. Tapi gak ngoyo banget. Karena yakin Tuhan bisa. Dia yang punya segala sesuatu kok. Yang penting aku fokus. Gak sibuk karena kekhawatiran yang latar belakang. Motivasinya bukan karena kekhawatiran. Tapi karena percaya Tuhan sanggup pelihara. Diberkati saya. Gak kelihatan miskin saya kan. Istri saya gak kelihatan kere banget ya. Ya cukuplah gitu. Yang kedua, kelelahan. Kalau kamu lelah, akui sama Tuhan. Tuhan, aku capek loh ini. Itu gak dosa. Itu tanda kamu butuh dia. Jangan simpan, jangan tanggung sendiri. Karena kamu nanti kalau merasa ini kamu lelah, kamu merasa gua gak ada kawan. Semua orang benci sama gua. Terus kamu ngambek gak mau ke gereja. Kenapa? Pak Abun gak pernah telepon saya. Kamunya yang bikin masalahmu. Yang ketiga, luka keluarga. Kalau kamu lihat sesudah percaya Yesus nih, kamu teropong tuh keluargamu. Ini kayaknya didikan bapak gua gak benar nih. Masa cari rezeki mesti nipu-nipu dikit? Gak boleh. Saya keluarga aku gak boleh. Ini melawan kehendak Tuhan. Beribadah mesti benar. Apa yang kamu lakukan? Kamu datang sama Tuhan. Tuhan, cabut pola ini. Aku mau hidupku benar. Aku mau istriku dan anakku benar di hadapanmu. Gak ada ketidakkudusan di sini. Maka percayalah,
kamu akan kembali. Slide terakhir, Bu. Slide paling terakhir, ada ayatnya tuh. Maka di ujungnya kita akan bilang, yang ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu endingnya. Jadi hari ini periksa ya. Semua kita bisa boleh punya masalah. Tapi keluarga yang beribadah tahu kepada siapa kita membawa masalah kita. Amin. Mari kita bagi bersama-sama. Pak Abeng mau kemana? Ini saya mau berdoa loh Pak Abeng. CS saya Pak Bun. Yang suami istri tolong dekat-dekat sama anaknya juga. Kita hari ini saya mau ajak kita saling mendoakan. Istri-istri deketin suaminya, jangan jauh-jauh. Kalau bawa anak boleh. Kalian pegangan, rangkul boleh. Yang bukan muhrim gak boleh. Wah, kesempatan nih kata pendeta. Jangan. Rencana menikah, bilang aja. Tahun depan ya, kita udah rangkulan di gereja gitu. Udah? Main di G Bapak. G. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bolehkah? Tadi sudah benar ya, suami istri dekat sama anak. Sekarang para pria, lepaskan berkat untuk istri anak-anak. Doakan. Kalau yang gak punya pasangan, sama teman boleh. Doakan orang tua kalian juga boleh. Ya. Laki-laki tumpangkan tangan atas kepala istrimu. Silakan. Ini kita doa profetik ini. Berkati istrimu. Berkati masa depannya. Kalau kamu ada anak, tumpangkan tangan atas anakmu juga. Berkati dia. Kalau kamu ada unek-unek, bilang, maafkan aku ya, selama ini aku banyak nuntut dari kamu. Lepaskan berkat. Sesudah itu istri, doakan suamimu, dukung dia. Istri-istri doakan suamimu. Berikan peneguhan, kekuatan. Lepaskan berkat. Kalian ada problem, ada permasalahan di rumah, saling doakan, saling menguatkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, terima kasih buat firman yang disampaikan. Kami sungguh diberkati. Kami berdoa Tuhan Kau berkati Pak Janus dan keluarganya, anak-anaknya semua diberkati.
pelayanan diberkati, apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan memerdekakan setiap kami, memberi kami inspirasi untuk menghidupinya dan melakukannya. Terutama kami boleh berbalik dari jalan kami yang salah. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap keluarga berkata, aku dan seisi rumahku beribadah, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Thank you Jesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami lakukan ini bukan karena liturgis, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami yang rela mati di kayu salib. Dan kami mau melakukan ini karena kasih Tuhan yang begitu besar. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, tubuh dan darah-Mu yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Dan setiap kami yang makan dan minum roti dan anggur ini, kami dikuduskan, kami dilayakkan untuk menerima setiap berkat Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dibagikan. Silakan duduk depan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, roti yang saudara terima ada pesan Tuhan. Saudara boleh baca pesan Tuhan buat saudara. Saya mendapat Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 menulis begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari sembah dia. Say something. Mari sembah dia, katakan sesuatu yang baik. Atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mati di kayu salib untuk menebus kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mati di kayu salib, melakukan exchange, melakukan pertukaran yang seharusnya kami disalibkan karena dosa-dosa kami, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menggantikan posisi itu buat setiap kami, supaya kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya mati, tapi kami beroleh kehidupan, kami dibangkitkan bersama Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berikan kami penebusan dengan cuma-cuma. Kau berikan dengan gratis. Bukan karena murahan, tapi karena kami tidak sanggup membayarnya atas apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Thank you Jesus untuk darah yang dicurahkan. Setiap kami yang sakit saat ini mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Tapi sebelum itu kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang ingin memberkati melalui QRIS di kursi Bapak Ibu Saudara ada tertera dan di layar juga sudah tertera. Maka dari itu mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami sudah menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tadi juga Tuhan kalau kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan di siang hari ini kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarkan segala sesuatunya Tuhan gantikan berlipat kali ganda atas setiap pemberian dari jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus ini kami Tuhan yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan boleh di scan via QRIS dan kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi. Saya kembali mengundang saudara untuk hadir di ibadah raya GB Rock Fluid minggu depan jam 10 pagi. Jangan lupa ya, di Clover Tower lantai 6. Ajak teman-teman, ajak saudara yang belum pernah ibadah ke GB Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia sampai dengan 15 tahun,
Mari bergabung bersama kami di ibadah Rocky dan Roket yang waktunya bersamaan dengan ibadah raya pada pukul 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya mengundang untuk teman-teman yang masih berjiwa muda untuk bisa hadir dalam ibadah KGC Pluit. Kita akan beribadah bersama di tempat ini, Clover Tower lantai 6, jam 7 malam di setiap hari Sabtu. Dan juga, saya juga mengundang teman-teman untuk hadir komsel di tempat ini, Clover Tower lantai 6, jam 7 malam di setiap hari Jumat. See you, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ada lagi pengumuman? Tidak ada? Oke. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Seluruh rangkaian acara ibadah hari ini berjalan dengan luar biasa. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Hamba berdoa, Engkau berkati Pak Janus Panjaitan. Tuhan berkati sekali lagi Tuhan, dia dengan kelimpahan yang luar biasa. Bukan hanya materi tapi juga rohani. Ada sukacita di dalam melayani Raja dan Segala Raja. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Kami berdoa juga buat semua jemaat, termasuk yang di online, termasuk yang hari ini baru datang. Terima kasih. Ada anak saya Matthew dan istrinya hari datang, ada Andrew. Tuhan berkati setiap kami. Bapak, thank you Jesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan,
Favor upon favor, grace upon grace, dicurahkan dalam hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, orang tuamu sehat, anak-anakmu di sekolah menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, yang sakit juga disembuhkan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday. Wah, ini tim Presiden Worship baru laki-laki semua, men. Bapak-bapak sudah bangkit ya. Tepuk tangan buat bapak-bapak yang luar biasa.